Assalamualaikum seluruh. Balik lagi di channel gua Dreams Romi. Di video kali ini gua bakal ngebawain alur cerita komik yang berjudul The Secret Angel. Oke seluruh, gak usah banyak basa-basi lagi, langsung masuk intronya. Let's play. Scene dibuka dengan memperlihatkan gedung-gedung pencakar langit di area Gangnam, Korea Selatan. Di tengah-tengah kota tersebut, banyak yang berbisik dan bergunjing. Ternyata mereka semua sedang membicarakan seseorang yang kelihatannya wajahnya begitu cantik sekali dan badannya begitu indah proporsional. Diperlihatkan gerayan rambut dari orang yang sedang dibicarakan itu. Lalu kemudian disusul dengan posenya yang tampak sangat sempurna dilihat dari arah belakang. Lalu kemudian ada yang memanggilnya dan teriak permisi. Dia pun menoleh dan berbalik. Diperlihatkanlah wajah yang sangat cantik ketika orang yang tadi dibicarakan itu menoleh ke arah depan. Lelaki yang menyapanya tadi ternyata hendak berkenalan dan meminta nomor HP-nya. Tapi gadis itu pun menolaknya, lalu kemudian berlalu pergi begitu saja. Dan dia mengecek-ngecek HP-nya, ternyata sudah banyak yang meminta nomor HP-nya dari tadi pagi. Kembali berpindah, panel memperlihatkan sebuah kafe yang bernama Bagstar Cafe dan memperlihatkan kejadian di dalamnya. Terlihat gadis cantik yang tadi sedang memesan minuman favoritnya dan dia meminta topping yang banyak kepada pelayan tersebut. Karena pelayan itu senang dengan kecantikan dari gadis tersebut, pelayan itu pun mengiyakan permintaannya dan memberikan topping yang sangat banyak sampai tumpe-tumpe. Gadis itu pun pergi sambil berterima kasih. Tak lupa pula pelayan itu menyuruhnya datang lagi kembali. Panel kembali berpindah, kali ini memperlihatkan kampus dan kita dibawa ke dalamnya. Terlihat ada seorang gadis yang memanggil nama Jukyung dan menyuruhnya ke sana. Ternyata gadis cantik yang tadi itu bernama Jukyung. Jukyung tak lupa berterima kasih kepada temannya itu karena sudah menjagakan tempatnya. Kemudian mereka pun mengobrol-ngobrol ringan. Temannya Jukyung memberitahu bahwa foto Jukyung yang diupload hari ini benar-benar heboh seperti biasanya. Banyak yang like dan komen. Di sini kita diperlihatkan Instagram dari Jukyung yang bernama Berbijo. Temannya Jukyung itu pun memuji Jukyung dengan berlebihan sampai-sampai Jukyung dibuat malu olehnya. Tak lama berselang, Jukyung kemudian dibuat melongo karena ada salah satu anggota grup idol yang nge-DM dirinya dan menanyakan apakah Jukyung mempunyai pacar. Jukyung yang kebingungan harus membalas apa, menceritakan kejadian itu kepada temannya. Tapi temannya malah histeris sendiri. Di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba HP-nya Jukyung berbunyi dan mendapatkan pesan dari ketua jurusan yang menyuruhnya untuk berkumpul. Temannya Jukyung mengkibir, dasar cowok menjijikan. Tiap minggu buat acara terus, harus ngumpul terus sama dia. Lalu mengajak Jukyung untuk sebentar saja menyetorkan muka lalu langsung pergi. Panel berpindah lagi memperlihatkan sebuah restoran daging Gangnam dan di dalamnya ada seorang laki-laki yang berbicara tak jelas dan tak karuan karena sudah terlalu mabuk. Dan malah curhat colongan sama Jukyung dan temannya tadi. Tiba-tiba lelaki itu pun langsung duduk di sebelah Jukyung dan mencoba merayunya. Bukannya senang, Jukyung malah takut, cenderung jijik kepada lelaki tersebut. Tapi Jukyung hanya bisa menahan kekesalannya tersebut kepada lelaki itu, yang ternyata lelaki itu adalah ketua jurusannya. Waktu pun menunjukkan jam 1 lewat. Dan Jukyung pun pulang sambil setengah mabuk.
berjalan lesu sempoyongan, langsung ke kamar dan langsung duduk di atas kasurnya yang nyaman, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kasurnya tersebut. Tak lupa dia berkata, harus hapus make up, harus hapus make up. Tapi dia langsung tertidur karena kelelahan. Tak lama dia memejamkan mata. Dia langsung mengingat sesuatu dan lekas membuka matanya kembali. Ternyata dia belum update SNS. Kalau di dunia nyata sih kayak upload di Instagram gitu. Kembali diperlihatkan Jukyung yang sedang berkaca di kamar mandi dan memuji dirinya sendiri. Keran pun dinyalakan Jukyung. Jukyung pun menghapus make upnya dengan handuk dan mengatakan, "Wah, seger banget." Terlihat wajah Jukyung yang berbeda jauh di saat dia memakai make up dan tidak memakai make up. Yes, inilah Jukyung, berusia 21 tahun yang sering disebut Angel. Dengan nama Instagram Barbie Joe, dialah pemeran utama di cerita ini. Kemudian, scene membawa kita flashback ke beberapa tahun yang lalu. Diperlihatkan sebuah kondisi kamar yang bisa dibilang cukup berantakan dengan gaya-gaya gotiknya. Dan diperlihatkan seorang wanita berkacamata. Ternyata itu adalah Jukyung yang masih SMP kelas 3. Kemudian kita beralih ke sekolahannya Jukyung. Terlihat Jukyung yang sedang asik membaca komik favoritnya dan mendengarkan lagu-lagu kesukaannya. Kemudian ada yang memanggilnya, tapi Jukyung cuek saja karena tidak mendengar karena dia sedang memakaikan handset. Tapi tiba-tiba mejanya ditendang oleh dua orang wanita yang sering membulinya. Dan Jukyung pun lekas meminta maaf kepada mereka berdua karena tidak mendengar panggilan mereka tadi. Singkat cerita, Jukyung pun disuruh membelikan mereka bakpao di kantin. Jukyung pun hanya bisa pasrah menuruti permintaan mereka. Setelah lama mengantri, Jukyung pun mendapatkan bakpaonya. Tapi karena tidak hati-hati, Jukyung malah tersandung kaki dan dia pun terjatuh. Sontak saja bakpaonya pun ikut terbang dan jatuh. Tapi dari belakang ada yang menyodorkan tangannya dan lalu meminta maaf kepadanya. Ternyata itu adalah kakak yang kerja di kantin yang cukup terkenal karena ketampanannya dan tinggi badannya yang menjulang. Jukyung hanya bisa melongo melihat ketampanan dari kakak kantin tersebut dan sontak saja dia melupakan kejadian tersebut. Kakak kantin itu pun mengambil MP3-nya yang terjatuh dan memberikannya kepada Jukyung. Ternyata mereka mempunyai selera musik yang sama. Setelah hari itu, kakak kantin sering menegur Jukyung dan membuat Jukyung baper. Sampai-sampai membayangkan bantal di kamarnya adalah kakak kantin tersebut. Jukyung membeli 2 tiket konser musik untuk kemudian diberikan kepada kakak kantin itu. Tapi di hari Jukyung ingin memberikan tiket tersebut, teman-temannya banyak yang sedang bergunjing bahwa kakak kantin itu sudah jadian dengan cewek populer di sekolah itu. Sontak saja hati Jukyung gak karuan galau dan merobek tiket konser itu. Lalu berlari sekuat tenaga sambil menangis. Tapi tiba-tiba dia terhenti di samping mobil dan melihat ke arah kaca mobil itu. Melihat mukanya sendiri yang ternyata hanya pas-pasan dan cenderung jelek. Dia pun makin sedih dengan keadaannya itu. Panel berpindah lagi ke sebuah apartemen yang merupakan rumah dari Jukyung. Jukyung langsung berteriak kepada ibunya bahwa dia ingin operasi plastik, tapi malah dicuekin oleh ibu dan kakaknya. Kakaknya Jukyung pun bilang kepada ibunya Jukyung, mungkin Jukyung sedang di masa pubernya, makanya dia bersikap aneh. Bukannya diberikan apa yang dia inginkan, ibunya malah memarahinya. Kalau mau puber-puber aja, jangan minta yang macem-macem dong. Adiknya pun membenarkan perkataan ibunya dan malah mengejek Jukyung. Merasa semesta tidak mendukungnya, dia pun menyampaikan unek-uneknya sambil teriak dan kemudian masuk kamarnya sambil membanting pintu kamarnya juga.
Yukyung menangis di dalam kamarnya. Yukyung pun curhat tentang kejadian yang dia alami di medsosnya. 30 menit berselang. Banyak yang berkomentar, mulai dari yang menyudutkannya hingga yang memberikannya dia arahan. Dia pun diarahkan ke salah satu situs beauty blogger dan menemukan sebuah harapan baru. Dan cerita pun ditutup dengan Yukyung yang mau keluar. Penasaran dengan episode berikutnya? Pantengin terus channel ini. Gua Romeo, bye-bye.